Saat Elsa sedih, Elsa itu nonton YouTube dan yang keluar itu videonya Ustadz Yusuf Mansur. Dan Elsa nonton videonya Ustadz Yusuf Mansur. Di ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur itu ceramah tentang kedahsyatan sholawat. Dan ketika saya dengerin ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur itu, di ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur itu ceramah tentang melunasi hutang dengan sholawat. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat Jibril ya. Lagi-lagi ada teman kita yang berkirim testimoni keajaiban sholawat Jibril. Subhanallah, di saat beliau galau baca sholawat Jibril, di saat beliau terlilit hutang baca sholawat Jibril, saat beliau tuh ingin hajatnya dikabul baca sholawat Jibril. Bahkan ketika beliau lagi bingung nonton YouTube, nah di YouTube itu keluar videonya Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian beliau tuh nonton videonya Ustadz Yusuf Mansur. Ternyata di video tersebut Ustadz Yusuf Mansur itu ceramah tentang sholawat. Ustadz Yusuf Mansur ceramah tentang keutamaan sholawat ya, kedahsyatan sholawat. Ternyata katanya Ustadz Yusuf Mansur itu ada kisah yang seseorang tersebut terlilit hutang. Beliau tuh melunasi hutangnya dengan sholawat. Subhanallah, ketika Kak Elsa ini nonton ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur tentang kisah keajaiban sholawat, akhirnya Kak Elsa ini ngamalin amalan sholawat dari ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur ya teman-teman. Baik, saya lanjutkan untuk membacakan testimoni keajaiban sholawat dari Mbak Elsa ya. Assalamualaikum Mbak Vina, saya Elsa. Karena di sini Elsa nggak kerja ya Mbak, dan Elsa ada hutang riba atas nama Elsa yang setiap bulannya harus Elsa bayar. Tepatnya pada bulan April, Elsa itu merasakan titik terendah dalam hidup Elsa. Untuk pertama kalinya Elsa terlilit hutang dan Elsa merasakan merepotkan orang tua Elsa. Elsa ngerasa gelisah setiap kali jatuh tempo membayar cicilan, sampai Elsa itu menjual perhiasan Mbak Vina. Elsa itu menjual perhiasan demi Elsa memenuhi kewajiban Elsa, karena Elsa harus melunasi hutang Elsa. Hikmah yang Elsa dapat dari musibah ini, Elsa jadi semakin dekat dengan Allah. Elsa gak pernah lepas dari sholat malam Mbak Vina. Elsa melakukan sholat taubat ketika malam setelah bangun tidur. Elsa juga sholat tahajud. Elsa juga melaksanakan sholat hajat. Sampai setiap hari Elsa baru bisa tidur selepas sholat subuh. Karena Elsa gak tenang ya dengan adanya hutang Elsa tersebut, sehingga keluarga Elsa dan Elsa pun diteror terus oleh mantan suami Elsa yang tidak berhenti menghina Elsa dan keluarga Elsa Mbak Vina, sehingga kesehatan Elsa pun ngedrop. Elsa kurang sehat dan Elsa pun merasakan sakit hati karena Elsa selalu diteror oleh mantan Elsa, dan Elsa selalu baca sholawat setiap hari. Sehari-hari dalam hati Elsa tuh terus baca sholawat Jibril. Kadang Elsa baca sholawat Jibril 5.000 kali,
Terus ditambahin oleh Elsa baca sholat Jibril 15.000 kali. Bahkan ditambahin terus sama Elsa dari awalnya baca sholat Jibril 5.000 kali, ditambahin sama Elsa baca sholat Jibril 15.000 kali, terus bahkan sampai sekarang Elsa baca sholat Jibril antara 24.000 sampai 25.000 kali. Memang ya, keajaiban sholawat yang Elsa rasakan tuh tidak langsung datang, sampai sempat Elsa tuh capek, Elsa ngerasain capek ya, dan Elsa tuh hanya sekedar baca selepas sholat saja, baca sholawat 100 kali. Tapi tanpa Elsa sadari ya, setiap Elsa ingin sesuatu, pasti keajaiban sholat itu Elsa dapatkan. Contoh, Elsa ingin kontrol ya, tiba-tiba ada orang yang ngasih uang ke Elsa. Ketika Elsa ingin jajan, ternyata ada yang transfer. Hingga sampai waktunya masa-masa Elsa membeli perlengkapan bayi ya, karena Elsa tuh berdoa pada Allah sambil selawat. Setelah selawat Elsa baca doa. Elsa berdoa sama Allah tuh sampai nangis-nangis, ya Allah gitu. Setelah baca selawat, Elsa tuh berdoa sama Allah dan sambil nangis. Ya Allah, gimana caranya Elsa bisa membeli perlengkapan bayi sementara orang tua Elsa tidak bekerja? Alhamdulillah Mbak Vina, setiap hari Elsa tuh selalu baca selawat ya. Elsa baca selawat Jibril 5.000 kali, bahkan Elsa baca selawat Jibril sampai 15.000 kali. Dan sekarang ditambahin sama Elsa baca selawat Jibril 25.000 kali. Alhamdulillah Mbak Vina, berkah selawat yang Elsa baca setiap hari, Elsa tuh selalu ada rezeki. Alhamdulillah setiap harinya Elsa dapat kiriman paket yang isinya itu baju-baju bayi dan perlengkapan bayi. Itu yang paling Elsa syukuri Mbak Vina. Elsa itu sangat bersyukur sekali. Semuanya itu adalah kualitas premium Mbak Vina. Bahkan baju bayinya itu bukan yang murahan, tapi baju yang berkualitas. Lalu puncaknya yang Elsa rasakan ya, 1 minggu ini Elsa tuh dapat masalah baru dari keluarga, yaitu orang tua Elsa sendiri memang pasrah tidak bisa bantu biaya persalinan Elsa, yang mana HPL Elsa itu jatuhnya di minggu depan Mbak Vina, yakni tanggal 20. Nah, ketika Elsa bingung, pikiran Elsa tuh bercampur aduk ya. Elsa bingung karena sedih. Elsa tuh nanti tuh harus gimana gitu. Elsa nanti kalau lahiran gak ada suami tuh gimana. Elsa bingung. Karena Elsa ketakutan ya, Elsa tuh takut sakit saat lahiran. Elsa bingung gimana nanti bayar persalinan Elsa nanti ya. Elsa nggak mau lahiran di klinik Mbak Vina. Elsa nggak mau lahiran di bidan. Elsa tuh maunya lahiran di rumah sakit. Elsa ditangani oleh dokter yang biasanya kontrol Elsa. Tapi Elsa sadar diri sini Mbak, bahwasanya Elsa tuh tidak mempunyai kemampuan untuk bayar biaya persalinan Elsa. Sampai yang tadinya mata Elsa ini sudah lelah ya karena nangis. Jumat malam kemarin Elsa tuh nangis. Elsa nangis sambil baca selawat dan ngusap-ngusap perut Elsa. Terus Elsa tuh baca selawat Jibril ya. Nah, setelah Elsa beres baca selawat Jibril, kemudian Elsa tuh rebahan. Ternyata suami Elsa tuh telepon. Katanya suami Elsa itu transfer uang 13 juta Mbak Vina. Padahal Elsa tak berharap mantan suami Elsa itu untuk membiayai Elsa. Karena Elsa mengingat beliau tuh tak mengakui kehamilan Elsa, dan kami pun tidak ada komunikasi karena sekalinya menghubungi beliau itu yang Elsa dapatkan dan orang tua Elsa dapatkan pasti hinaan dan makian yang Elsa terima. Tapi kemarin Masya Allah, kok beliau tiba-tiba kirim uang ya Mbak ya. Katanya kirim uang untuk biaya persalinan Elsa nanti. Sedangkan biaya persalinan Elsa itu hanya 8,5 juta ya. Dan mantannya Elsa itu kirim 13 juta. Masih ada lebihnya kan Mbak Vina. Dan Elsa bulan lalu tuh sempat komen di videonya Ustadz Yusuf Mansur ya, karena
Saat Elsa bingung itu, Elsa tuh nonton YouTube, ternyata di YouTube itu ada videonya Ustadz Yusuf Mansur. Elsa nonton ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur, ternyata di ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur itu, Ustadz Yusuf Mansur bercerita tentang melunasi hutang dengan sholawat. Nah, waktu bulan lalu itu Elsa sempat komen ya di YouTube-nya Ustadz Yusuf Mansur itu, bahwa suatu saat nanti Elsa akan kirim testimoni keajaiban sholawat. Rupanya ucapan Elsa adalah doa. Itu benar sekali. Keajaiban sholawat Jibril ini juga dirasakan oleh mamanya Elsa, Mbak Vina, karena Elsa itu nyuruh mama untuk nonton videonya Ustadz Yusuf Mansur. Nah, ternyata mama juga ngamalin sholawat Jibril. Subhanallah, mamanya Elsa ngamalin sholawat Jibril, ternyata mamanya Elsa juga dapat uang 10 juta dari orang yang tak terduga dengan cuma-cuma. Saya juga berterima kasih karena nonton ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur tentang keajaiban sholawat yang sangat bermanfaat buat Elsa. Jadi setiap hari Elsa tuh baca sholawat dengan penuh keyakinan dengan keajaiban sholawat yang Allah berikan pada Elsa, dan semuanya tuh karena keajaiban sholawat Jibril. Jadi sekarang Elsa sedang aktivitas apapun, dalam hati Elsa terus bersolawat. Terima kasih Mbak Vina. Dan Elsa juga minta maaf jika testimoni sholawat dari Elsa ini terlalu panjang untuk dibacakan. Semoga testimoni dari Elsa ini bisa bermanfaat buat Elsa dan buat teman-teman lain di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elsa atas kiriman testimoni keajaiban sholawat yang termotivasi dari Ustadz Yusuf Mansur, karena beliau tuh lagi bingung, jadinya dengerin ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur, nonton videonya Ustadz Yusuf Mansur. Ternyata di videonya Ustadz Yusuf Mansur itu ceramah tentang melunasi hutang dengan sholawat. Subhanallah ya teman-teman. Di sini videonya Ustadz Yusuf Mansur itu menjadi motivasi buat Mbak Elsa, yang mana Mbak Elsa tuh lagi bingung, dan ternyata sama Allah digerakkan tuh nonton YouTube-nya Ustadz Yusuf Mansur, dan beliau akhirnya nonton videonya Ustadz Yusuf Mansur dan termotivasi dari ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur, yang mana Ustadz Yusuf Mansur itu berceramah tentang keajaiban sholawat. Katanya Ustadz Yusuf Mansur bercerita tentang orang yang melunasi hutang dengan sholawat. Subhanallah, ternyata Kak Elsa juga mengalami yang namanya punya amanah, yakni amanah riba. Cukup segitu saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat Jibril dari Mbak Elsa yang termotivasi dari ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.